Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody and anywhere and everywhere. Welcome back in my English tutoring. And today the material is for 6th grade. And lesson 1, I will teach you about daily activity in a simple present tense. Still with me, Miss Wiwi. Of course, at SDIT 4 Mei. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Okay, and then for simple present tense, kalian harus tahu dulu apa sih simple present tense. Simple dalam bahasa Indonesia adalah sederhana. Present adalah sekarang, saat ini. Jadi kalau kalian ingin membuat kalimat sederhana untuk sekarang, maka kalian akan menggunakan simple present tense. Nah, nanti ada beberapa poin yang harus kalian ketahui sebelum kalian membuat simple present tense. Untuk poin yang pertama, fungsi. Di sini fungsinya secara sederhana adalah untuk mengungkapkan kebiasaan atau kegiatan setiap hari, atau juga disebut dengan kebenaran umum. Apa sih kebenaran umum? Ya, merupakan fakta. Matahari terbit dari timur, matahari terbenam di barat. Itu adalah fact atau kebenaran umum. Dan untuk poin yang kedua, nanti kalau kalian ketemu dengan habitual action atau general truth, maka itu sebutan lain dari kebiasaan dan kebenaran umum. Poin yang ketiga adalah keterangan waktu. Karena kita ingin membuat kalimat simple present, maka keterangan waktunya tidak di masa lampau, enggak kemarin, enggak minggu lalu, enggak tahun lalu, tapi yang kalian gunakan adalah present. Untuk keterangan waktu kalian bisa gunakan every day, every morning, every week, always, usually, generally, dan masih ada beberapa keterangan waktu yang lainnya. Dan bagaimana dengan masa depan? Wow, that is only plan ya, masih dalam rencana. Kita fokus saja ke simple present tense sekarang. Untuk poin yang keempat, kalian harus tahu ciri-ciri simple present tense itu seperti apa supaya kalian mudah mengenali. Untuk simple present tense itu menggunakan kata kerja pertama, tambahkan s atau es, tapi tidak semua ya. Dan dia juga menggunakan does atau do di dalam kalimat negatif atau interrogatif. Bagaimana anak-anak? Ciri-cirinya, fungsi, istilah lain, dan keterangan waktunya sudah paham? And now how to make simple present tense. Cara membuat kalimat simple present tense. Sebelum kalian masuk ke materi membuat kalimat simple present tense, kalian harus mengenal subjek. Subjek yang mudah dan sederhana, sangat familiar sekali, ada I, you, they, we. Maka dia akan bertemu dengan kata kerja tanpa s atau es. Ingat, untuk simple present, kata kerja pertama. He, she, it, li, maka dia kata kerja yang memakai s atau es. Berbicara tentang kata kerja s atau es, nah selanjutnya adalah syarat-syarat kata kerja itu ditambahkan es. Poin yang pertama, jika kata kerja berakhiran ch, sh, s, x, o, maka tambahkan es di akhir kata kerja. Contohnya, watch menjadi watches, wash menjadi washes, pass menjadi passes, fix menjadi fixes. Lanjut untuk poin yang kedua, syaratnya adalah jika kata kerja berakhiran huruf y dan sebelum
Y adalah huruf mati atau konsonan, maka huruf Y-nya dirubah menjadi I. Contoh, fly menjadi flies, dry menjadi dries. Itu dia 2 poin syarat kata kerja ditambahkan ES. Sekarang kita beralih ke syarat kata kerja ditambah S. Poin yang pertama, jika kata kerja berakhiran huruf Y dan sebelum huruf Y adalah huruf hidup atau vokal, maka tambahkan S saja. Contohnya, play menjadi plays, stay menjadi stays. Poin yang kedua, kata kerja umum. Jadi kata kerja selain persyaratan-persyaratan yang sudah saya jelaskan di poin-poin sebelumnya, maka tinggal tambahkan S saja di belakang kata kerja. Di sini saya ambil contoh, eat menjadi eats, visit menjadi visits. Nah, ini dia penjelasan saya mengenal subjek, mengenal kata kerja penambahan ES maupun S. Nah, tadi setelah kalian belajar fungsi, keterangan waktu, ciri-ciri, sampai mengenal subjek dan juga kata kerja pertama ditambah SES, sekarang let's make simple present tense. Mari kita membuat kalimat simple present tense. Bentuk kalimat ada 3, kalimat positif, interrogatif, dan juga negatif. Untuk yang pertama, kalimat positif. Bentuknya adalah subjek, verb 1 ditambahkan S atau ES, objek, dan keterangan waktu. Contoh, Lee washes the shoes every Sunday. Artinya, Lee mencuci sepatu setiap hari Minggu. Berikutnya adalah kalimat negatif. Bentuknya subjek, do atau does, plus not, plus verb 1, plus objek, plus keterangan waktu. Ingat, untuk kalimat negatif kalian menambahkan do atau does. Do itu akan berjumpa dengan subjek I, you, they, we, and does berjumpa dengan subjek he, she, it, Lee. Untuk verbnya, kata kerja pertamanya tidak ditambahi S atau ES. Contoh, Lee does not wash the shoes every Sunday. Artinya, Lee tidak mencuci sepatu setiap hari Minggu. Kalimat negatif, kalimat menyangkal atau tidak. Selanjutnya untuk kalimat interrogatif, kalimat bertanya atau menegaskan kesungguhan, biasanya dijawab dengan ya atau tidak. Untuk bentuknya adalah do, does, kalian letakkan di awal kalimat, plus subjek, plus verb 1 tanpa tambahan apapun, plus objek, lalu plus keterangan waktu. Jangan lupa letakkan tanda tanya. Contoh, does Lee wash the shoes every Sunday? Yes, he does. Atau no, he does not. Untuk artinya, apakah Lee mencuci sepatu setiap hari Minggu? Boleh kalian jawab ya atau tidak. Okay, that's all our meeting today, and I hope you can understand my explanations. Okay, terima kasih anak-anak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.